Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara, Taman Safari Bogor, Jawa Barat menjadi salah satu kawasan wisata yang didatangi warga saat libur Natal tahun ini. Pengelola mewajibkan pengunjung yang datang ke Taman Safari menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 menggunakan tes rapid antigen. Kendaraan pengunjung yang datang ke Taman Safari harus antre untuk masuk ke lokasi wisata karena petugas memeriksa kelengkapan surat keterangan bebas COVID-19 menggunakan tes rapid antigen. Apabila pengunjung tidak memiliki surat bukti tes rapid, maka akan diberikan pilihan untuk rapid di tempat yang sudah disediakan oleh pihak Taman Safari Indonesia atau putar balik. Kendaraan pengunjung yang datang juga disemprot disinfektan. Pengelola Taman Safari Indonesia juga membatasi kapasitas pengunjung pada panggung pertunjukan. Sementara itu, lalu lintas kawasan Puncak terpantau ramai. Sejumlah posko telah disiapkan petugas Dinas Perhubungan untuk membantu mengatur lalu lintas. Meski jarak tempuh kurang lebih hanya 20 km per jam, tidak ada kemacetan di kawasan ini. Petugas juga memasang pembatas jalan agar para pengguna jalan tetap pada jalurnya. Sementara itu, arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat terpantau ramai. Kendaraan yang melaju di kawasan ini hanya bisa melaju dengan kecepatan 20 km per jam. Hal ini dikarenakan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke sejumlah tempat wisata di kawasan Lembang. Sementara itu, pengawasan terhadap warga yang bepergian keluar kota untuk menekan kasus COVID-19 juga terus dilakukan oleh petugas gabungan Satpol PP Jawa Barat, Dishub, TNI, dan Polri. Salah satunya terlihat di kawasan rest area kilometer 72A, Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Di lokasi ini petugas mendapati 2 orang pemudik terkonfirmasi positif dalam tes antigen. Mereka pun diminta untuk isolasi mandiri. Dari sini kita akan bisa ketahui berapa persen tingkat kedisiplinannya. Kalau memang masih rendah, artinya perlu ditingkatkan upaya-upaya edukasi, promosi mengenai kebiasaan hidup sehat di masa AKB. Itu. Untuk saat ini memang sudah ada yang dinyatakan positif, namun demikian menurut keterangan dari ahli medis, dari tim medisnya, bahwa positif di sini belum seakurat dari PCR swab test gitu ya. Artinya ini hanya indikasi dan yang bersangkutan kita sudah arahkan untuk mengkarantina diri, segera kemudian menghubungi Labkesda untuk cek ulang agar lebih akurat melalui tes PCR. Nah, kemudian yang bersangkutan kalau sudah tahu tentu akan lebih waspada gitu Pak. Ini gunanya supaya kita mencegah penularan COVID-19 lebih jauh lagi. Baru 2 orang Pak. Mudah-mudahan tidak ada lagi karena di tes kemarin dari satu tempat di KM 57, 61 orang yang negatif, yang positif itu 0 gitu. Sementara dari hasil rapid antigen yang digelar di rest area kilometer 34 Tol Jagorawi, ada 2 orang yang dinyatakan positif. Petugas menyiapkan 300 alat rapid antigen untuk 2 hari. Pemeriksaan antigen ini akan terus digelar Polres Bogor hingga berakhirnya musim libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui kondisi terkini, kondisi lalu lintas di kawasan Gadok, Puncak, Bogor, Jawa Barat, sore ini kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Okta, arus lalu lintas di sana seperti apa sore hari ini? Ya, selamat petang Friska dan juga saudara. Sampai dengan sore ini kalau di lokasi tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Simpang Gadok, memang terpantau ramai namun cenderung lancar. Ini kondisinya mungkin agak sedikit berbeda ketika tadi sekitar siang hari, begitu memang sempat terjadi kepadatan, tetapi ini karena adanya pemeriksaan protokol kesehatan dari petugas gabungan yang berjaga di lokasi ini. Jadi memang untuk wisatawan yang akan menuju ke arah puncak ini diminta untuk menunjukkan hasil rapid antigen yang menyatakan bahwa mereka negatif COVID-19 atau non reaktif, kemudian juga pemeriksaan dari segi protokol kesehatan, ya ini pemakaian masker. Sampai dengan saat ini memang untuk
pemeriksaan memang masih tadi kalau kami pantau memang sudah selesai begitu, dan mereka memang jika wisatawan ini tidak menggunakan masker maka akan diminta untuk putar balik. Untuk jumlahnya sendiri yang diminta untuk putar balik, informasi terakhir ada sekitar 200-an kendaraan seperti itu, atau wisatawan yang akan menuju ke puncak kemudian tidak bisa menunjukkan hasil rapid antigen. Ini meningkat dari kemarin sekitar 80, dengan beberapa diantaranya ini bahkan ketika dites di posko pemeriksaan rapid antigen terdekat ini mereka menunjukkan hasil reaktif. Sementara itu untuk hari ini memang dari sekitar 200 alat tes rapid antigen yang disediakan ada 2 orang yang menunjukkan reaktif. Pemeriksaan ini Friska dan juga saudara akan diberlakukan secara berkala dari tanggal 24 atau kemarin sampai dengan tanggal 27 Desember 2020, kemudian akan dilanjutkan kembali dari tanggal 31 Desember sampai dengan 3 Januari 2021. Sebetulnya ada 2 pilihan bagi wisatawan yang memang mereka tidak bisa menunjukkan hasil rapid antigen. Yang pertama adalah mereka tentu saja diminta untuk putar balik dan tidak melanjutkan perjalanan ke kawasan wisata, tentunya di puncak, kemudian tetapi mereka juga bisa melakukan rapid antigen seperti itu di posko yang ada di sekitar di sini atau di pelataran Masjid Harakatul Jannah. Dan untuk setiap harinya ini disediakan 200 alat tes cepat antigen, tetapi ini bisa ditambah lagi melihat kondisi di lapangan. Selain di Simpang Gadok, Friska dan juga saudara, untuk pemeriksaan rapid antigen ini juga disediakan di kilometer 34 Tol Jagorawi. Tentunya pemeriksaan ini juga dilakukan di 9 titik lainnya di sekitar wilayah Bogor, dan ini sesuai dengan instruksi dari Bupati Bogor yakni Ade Yasin bahwa setiap wisatawan ini wajib menunjukkan hasil rapid antigen yang non reaktif tidak hanya di pintu-pintu atau jalur menuju ke kawasan puncak seperti di kawasan Simpang Gadok ini, tetapi juga di setiap tempat wisata, dan ini harus berlaku 3 kali 24 jam sebelum kedatangan. Friska. Okta, selain tadi yang Anda sebutkan di kawasan Gadok juga di Tol Jagorawi, apakah ada pos tes kesehatan yang disiapkan lainnya? Ya, Friska, kalau terkait dengan pos pengecekan itu memang ada di 9 titik lainnya. Kalau bisa saya sebutkan, ini yang pertama adalah di Simpang Gadok, kemudian di Pasar Cisarua, lalu Gunung Mas, Rindu Alam, Gor Pakansari, Gunung Salak Endah, Gunung Bunder, Cilengsi Mekarsari, dan juga Sukamakmur. Ini untuk 9 titik pos pemeriksaan yang tentunya setiap wisatawan yang melewati lokasi ini harus menyiapkan hasil atau surat keterangan rapid antigen yang non reaktif. Sementara itu untuk pemeriksaan dari rapid antigen sendiri ini tadi sudah kami sebutkan, ya ini di kawasan Simpang Gadok dan juga bisa dilakukan di kilometer 34 Tol Jagorawi. Ini tentunya Friska dan juga saudara ini dilakukan untuk mencegah tempat wisata menjadi salah satu klaster bagi penyebaran virus COVID-19, karena sampai dengan saat ini semua kebijakan ini dikeluarkan supaya bisa menekan angka positif COVID-19, termasuk tidak hanya wisatawan harus menyediakan surat keterangan hasil rapid antigen yang non reaktif, tetapi juga setiap tempat wisata, kemudian pusat perbelanjaan, lalu kemudian restoran ini juga diminta untuk tutup lebih cepat. Bahkan di kawasan puncak ini juga sesuai dengan arahan dari pemerintah Kabupaten Bogor ini diminta untuk tutup pukul 19 waktu Indonesia Barat atau lebih cepat, yang biasanya memang bisa saja dibuka sampai dengan pukul 21. Dan ini berlaku sama seperti tadi kalau pengecekan hasil rapid antigennya ini berlakunya sama tanggalnya, ini tanggal 24 sampai tanggal 27 Desember, kemudian tanggal 31 Desember sampai dengan 3 Januari 2020. Tentunya setiap masyarakat yang akan berwisata ini diminta untuk menyiapkan terlebih dahulu. Friska. Jadi kalau berdasarkan pantauan Anda, apakah pengawasan terhadap warga yang datang kawasan puncak ini sudah cukup ketat? Artinya masyarakat disiplin untuk tes antigen, menyerahkan hasil tesnya kalau sudah memang melakukan tes antigen. Ya, Friska, kalau tadi terkait dengan apakah sudah patuh begitu masyarakat, memang kalau tadi pantauan kami ketika siang hari kami pun juga bertanya kepada petugas kepolisian, memang masyarakat ini sudah patuh dan mereka yang memang terjaring dan diketahui atau ketahuan begitu tidak membawa hasil rapid antigen, ini mereka dengan mereka menerima begitu untuk bisa diminta berputar balik. Bahkan mereka yang tadi dites kemudian dinyatakan reaktif, mereka juga menerima ketika mereka diminta untuk tidak melanjutkan perjalanan atau wisata ke wilayah puncak, karena memang tidak hanya di pintu-pintu masuk menuju ke arah puncak seperti di Simpang Gadok ini, tetapi juga di tempat-tempat wisata mereka pun juga harus memiliki surat hasil rapid antigennya ini juga non reaktif seperti itu. Jadi
rapid antigen ini tidak hanya ditunjukkan di sini, tapi juga di tempat wisata. Ketika mereka tidak bisa menunjukkan hasil rapid antigen bahkan di Simpang Gadok saja, maka mereka juga tidak bisa untuk menuju ke tempat-tempat wisata yang ada di puncak seperti itu. Friska. Ya, Okta, kita tahu kalau di kawasan puncak ini pasti ada buka tutup jalur kalau terjadi kepadatan. Berdasarkan prediksi sementara di libur Natal ini kapan kepadatan akan mencapai puncaknya dan seperti apa antisipasinya? Ya, Friska, kalau terkait dengan tadi bagaimana apakah ada skenario seperti itu untuk lalu lintas di wilayah Simpang Gadok ini, memang kita tahu kalau biasanya bahkan di peak season atau di musim-musim yang ramai ini akan diberlakukan tidak hanya sistem buka tutup jalan tetapi juga sistem one way atau sistem satu arah. Tapi sampai dengan saat ini bahkan kalau dipantau dari kemarin memang pihak kepolisian masih belum memberlakukan skenario tersebut seperti itu karena memang masih harus dilihat lagi bagaimana kepadatannya, apakah bahkan bisa mencapai yang sangat panjang seperti itu untuk melintasi di wilayah Simpang Gadok. Tapi memang kalau tadi pagi kepadatannya sendiri ini hanya karena adanya pemeriksaan surat hasil rapid antigen. Sementara itu untuk prediksi dari puncak arus lalu lintas wisatawan ke wilayah puncak ini memang diprediksi sebetulnya adalah kemarin tanggal 24 Desember 2020. Tetapi sampai dengan saat ini ternyata arus lalu lintasnya tidak begitu ramai, tidak begitu padat, masih tetap lancar. Bahkan kemarin kalau menurut hasil pantauan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sendiri ini yang mengatakan bahwa dari hasil survei yang ia lakukan seperti itu 70% masyarakat ini sudah sadar, sudah mengerti bahwa untuk melakukan aktivitas ini harusnya lebih banyak di rumah, tidak menuju ke tempat-tempat wisata. Mungkin ini juga yang menjadi imbas dari kalau misalnya kami lihat ini lalu lintasnya tidak begitu ramai bahkan menuju ke wilayah puncak. Sementara itu juga tempat wisata pun juga sudah ditutup pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi bisa dikatakan untuk sampai dengan sore ini untuk masyarakat yang menuju ke tempat-tempat wisata ini juga sudah cukup berkurang. Bahkan untuk kepadatan juga tidak terlihat di area wilayah Simpang Gadok. Friska. Baik, terima kasih Putri Oktaviani langsung dari kawasan Bogor, Jawa Barat.